Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 2004075120038, kelas BC92. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah profesi keguruan. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat profesi keguruan. Hakikat profesi keguruan, profesi adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, dan kejujuran. Ciri utama profesi. Yang pertama, suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial. Yang kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, keterampilan atau keahlian yang ditunjuk jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit, dan yang bukan hanya sekedar pendapat hayalan umum. Guru menurut UNO tahun 2007, 15, 17, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Pengembangan profesi keguruan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kompetensi profesional berkaitan dengan akademik. Yang kedua, kompetensi pedagogik berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, kompetensi personal dilandaskan pada aspek kepribadian. Yang keempat, kompetensi sosial, kemampuan guru melakukan penyesuaian sosial. Dan yang terakhir, kriteria profesi. Yang pertama, melayani masyarakat dan merupakan karya yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Yang kedua, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai. Yang ketiga, mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan. Yang keempat, mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Yang terakhir, mempunyai kode etik, mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dan publik. Materi yang kedua, hakikat profesi. Hakikat profesi, ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain yaitu sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. Yang kedua, pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Ciri atau karakteristik profesi. Menurut Ornstein dan Levin 1984, yaitu yang pertama, melayani masyarakat, yang kedua, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan hayalan ramai, yang ketiga, menggunakan hasil penelitian khusus dengan waktu yang panjang. Menurut Usman 2013, yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya. Dan yang terakhir, menuntun adanya tingkat pendidikan keahlian yang memadai. Menurut Muhtar Lutfi 1989, disempurnakan oleh Ahmad Tafsir 2005. Profesi harus memiliki keahlian khusus. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Materi selanjutnya, profesi dan profesional guru. Tugas guru. Tugas guru tidak hanya sebatas dinding-dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat,
2000 dan Purwanti 2009 mengindikasikan bahwa guru bertugas yang pertama menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kecakapan dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua membentuk kepribadian yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila. Yang ketiga menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983 ayat 4 sebagai perantara belajar bagi peserta didik. Menjadi guru profesional berarti kemampuan guru melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar seperti yang tertuang dalam Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang GD nomor 14 tahun 2005. Disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tanggung jawab guru, yaitu tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesi atau pendidikan, tanggung jawab sosial, tanggung jawab spiritual dan normal, dan tanggung jawab pribadi mewujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya. Materi selanjutnya kompetensi profesi guru. Kompetensi profesi guru terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian adalah guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Yang kedua kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Dan yang terakhir, kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam kemampuan mengelola pembelajaran. Profil dan persyaratan guru. Profil guru dalam konteks profesional adalah seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mampu mendidik dan membentuk pribadi peserta didik yang baik, memiliki akhlak terpuji, menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya, serta ikhlas menjalankan kewajiban, menyayangi anak dengan sepenuh hatinya, mampu bekerja sama dengan teman sejawat, dan berwawasan luas, memahami dan mengerti segala tingkah laku siswa, memberikan kenyamanan bagi peserta didiknya, sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dan bermanfaat bagi peserta didiknya, memberi teladan yang baik, loyal terhadap tugas-tugas yang diberikan, serta dilaksanakan dengan edukasi tinggi. Selain itu, profil guru juga harus memiliki keterampilan dasar pembelajaran, kualifikasi keilmuan juga optimal performance di dalam kelas maupun luar kelas tidak diragukan. Tentunya sebagai guru bangga dengan profesinya dan akan tetapi setiap menjunjung tinggi kode etik profesinya. Materi selanjutnya organisasi profesi guru dan kode etik. Menurut Kester I. Bernard memiliki pendapat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Tujuan merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggota organisasi. Fungsi pemersatu, peningkatan atau pengembangan perlindungan
dan perjuangan. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Suatu profesi dan diakui masyarakat karena usaha dari para anggotanya untuk menghimpuni diri melalui organisasi tersebut. Profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibahan profesi itu. Kode etik pun disusun dan disepakati oleh anggotanya. Tujuan kode etik profesi yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Fungsi kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Etimologi, kode, kumpulan peraturan atau prinsip yang bersistem. Etik, 1. Kumpulan atas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 2. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Materi selanjutnya adalah dinamika perubahan dan tantangan profesi keguruan. Perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam pendidikan. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dunia pendidikan. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduksi nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Guru secara profesional harus bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan bangsa dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Oleh karena itu, guru seharusnya bukan merupakan profesi sambilan yang dapat dikerjakan oleh semua orang, tetapi profesi utama yang menuntut persyaratan khusus seperti beriman dan bertakwa kepada Allah. Guru adalah pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional, guru dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat dan rohaninya. Materi selanjutnya, masalah yang dihadapi profesi keguruan. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia, yaitu rendahnya kompetensi guru. Yang kedua, persebaran guru yang tidak merata. Yang ketiga, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, banyaknya guru yang bermental cari gampang. Yang kelima, rendahnya kemampuan guru untuk menulis dan melaksanakan PTK. Selanjutnya, mutasi dan penempatan guru yang dikaitkan dengan masalah politik. Dan yang terakhir, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru. Selanjutnya, penilaian kinerja guru atau PKG. PKG, penilaian kinerja guru. PKG adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Tujuan PKG yaitu memberikan jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta bersikap positif dalam pembelajaran untuk mendukung prestasi peserta didiknya. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau yang telah memahami penilaian. Penilaian terhadap kompetensi guru dilakukan dengan instrumen tertentu, pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Fungsi PKG menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah atau madrasah. Materi yang terakhir adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB.
PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Tujuan PKB guru. Tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan pendidikan. Tujuan khusus salah satunya adalah meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Macam dan jenis kegiatan. Pengembangan diri. Jenis kegiatannya adalah diklat fungsional dan di kegiatan kolektif guru. Publikasi ilmiah. Jenis kegiatannya presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, dan publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Dan macam yang ketiga adalah karya inovatif. Jenis kegiatannya menemukan teknologi tepat unah, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat alat pelajaran atau praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi-materi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.